Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Sholawat beriringkan salam, tak lupa pula kita sampaikan kepada intannya kota Mekah, berliannya kota Madinah, mutiaranya Siti Aminah. Ke bukit beliau daki, kelurah beliau turuni dengan tegaknya kalimat La ilaha illallah di permukaan bumi ini, yakninya baginda Muhammad SAW. Dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Di depan yang terhormat, hotel kan? Yang terhormat Dekanat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, Dr. Humarianto, Spesialis Ortopedi, Magister Kesehatan. Yang terhormat Pembina Lembaga Dakwah atau BIP, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, Dr. Mustarim, Spesialis Anak, Konsultan, Magister Sains Medicine. Yang terhormat, pemateri kita pada siang hari ini, Ibu Reviana Revitasari, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Yang terhormat, Presiden Mahasiswa Universitas Jambi, Abangda Kurniananda. Yang terhormat, Gubernur Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, Abangda Muhammad Aziz Ramadefrita. Yang terhormat, Ketua Lembaga Dakwah Kampus Rock His Ar-Rahman Universitas Jambi, Abangda Gunawan Wibisono. Yang terhormat, Ketua Umum Lembaga Dakwah Tobib, Abangda Muhammad Marzuki. Selamat datang kepada seluruh partisipan yang telah menyempatkan hadir dalam acara Atrium Kristal 2021. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Pertama, pembukaan Atrium 2021 yang sedang berlangsung. Kedua, tilawah. Kemudian kata sambutan. Lalu sesi tanya jawab. Dan diakhiri dengan penutup atau membuka pending. Selanjutnya, pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan Zainul Habibi. Kepada Zainul, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul innama
basyarum mislukum yuha ilayya nama ilahukum ilahu wahid. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan mendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya kata sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Abang Faizin, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ribuan kenikmatan, terlebih nikmat kesehatan, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita pada hari ini dapat berkumpul secara bersama-sama pada acara atrium ini. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk umat beliau yang akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, Bapak Dr. Humaryanto, spesialis ortopedi Magister Kesehatan. Yang terhormat Bapak Pembina Lembaga Dakwah At-Thabib FKIK Unja, Bapak Dr. Mustarim, spesialis anak konsultan Magister Sains Medicine. Yang terhormat pemateri kita pada hari ini Ibu Reviana Revitasari, Sarjana Teknik Magister Teknik. Dan yang terhormat pembicara di hari kedua kita nanti, Bang Ardi Irawan, spesialis Sarjana Pendidikan, dan Bang Abdul Hamid Hadiani, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat pula Presiden Mahasiswa Unja, Bang Kurnia Nanda, dan yang terhormat Gubernur Mahasiswa Akhina Muhammad Aziz Ramade Frita, yang terhormat Ketua Lembaga Dakwah Kampus Rohis Ar-Rahman Unja, Abang Gurnawan Wibisono, yang terhormat pula Ketua Umum Lembaga Dakwah Thabib FKIK Unja Muhammad Marzuki. Tak lupa hormat kami pula kepada seluruh keluarga besar At-Thabib yang berhadir pada hari ini dan para panitia penyelenggara acara, serta teman-teman adik-adik sekalian yang kami banggakan. Kami selaku panitia mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pada acara atrium kita, Atrium Kristal 2021. Tak lupa terima kasih pula kami sampaikan kepada para tamu undangan
keluarga besar At-Thabib yang sudah menyempatkan dan berkenan hadir dalam acara Atrium tahun ini. Atrium tahun ini bertemakan kristal yang berjudul Berkilau, bersanding dalam kebaikan, pancarkan kebermanfaatan, saling merangkul dalam ukhuwah. Atrium ini merupakan agenda tahunan kita dari Lembaga Dakwah At-Thabib Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi yang bertujuan untuk menyambut mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, dalam hal ini mahasiswa angkatan 2021. Dan juga sebagai wadah silaturahmi dan wadah untuk mempererat ukhuwah bagi mahasiswa baru Muslim antar program studi FKIK Unja. Sehingga nantinya diharapkan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti secara keseluruhan rangkaian dari acara ini. Dan insya Allah agenda ini akan sangat bermanfaat bagi kita bersama di kemudian hari, selaku penuntut ilmu dan pembelajar sepanjang masa. Besar harapan kami dan tentunya kita semua, semoga acara ini nantinya berjalan dengan lancar serta mendapatkan berkah oleh Allah. Terakhir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini, terutama dan terlebih kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini. Terima kasih pada panitia yang telah mau membagi waktu bersama di sela-sela kesibukan kampus yang tentunya tak kalah padat. Semoga segala lelah kita ini kita niatkan lillah karena Allah, dengan harapan apa yang telah kita kerjakan ini mendapatkan keberkahan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Apabila terdapat kekurangan maupun kekhilafan dalam penyelenggaraan acara ini, kami selaku panitia mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Danur Faizin. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Umum At-Thabib kepada Abangda Muhammad Marzuki, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna kegiatan Atrium pada dalam tidak lupa kita atur. Baik, salat biring dan salam tidak pula kita aturkan pada Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, Dr. Humarianto, SPOT, MKes, yang sama-sama pembina Lembaga Dakwah At-Thabib, Dr. SPA, MSc, yang sama-sama kita hormati Presiden Mahasiswa Universitas Jambi, sama-sama kita hormati Presiden Mahasiswa Universitas Jambi, Abangda Kurniananda, sama-sama kita hormati Ketua Rohis Aranda Gunawan Bosono, yang sama-sama kita hormati mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, yang sama-sama kita hormati kepada seluruh tamu undangan di acara kita pada kesempatan kali ini. Terkhusus kepada para panitia yang telah berusaha untuk membuat acara ini sukses, yang telah merancang acara ini. Baiklah,
teman-teman besar harapan kami untuk dari awal sampai akhir dan diambil apa yang bisa dijadikan pembelajaran. Mungkin itu ya dari saya sendiri. Terkurang dan terlebih kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abangda Muhammad Marzuki. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Lembaga Dakwah Kampus Rohis Ar-Rahman, Universitas Jambi, kepada Abangda Gunawan Wibisono, kami persilahkan. may yadkhilhu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Intinya saya pribadi mengajak teman-teman semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan sampai saat ini ya. Yang saat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesempatan untuk bisa join ke ruang Zoom meeting meskipun secara online gitu ya. Selanjutnya malah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang syafaatnya selalu dan senantiasa kita nantikan di yaumul mahsyar kelak nanti. Amin Allahumma amin. Yang terakhir Bapak Dekan Fakultas Kedokteran, kemudian yang saya hormati pembina Lembaga Dakwah atau BIP Fakultas Kedokteran, kemudian yang saya hormati pemateri yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat menghadiri dan juga nanti menyampaikan beberapa hal yang mungkin menjadi sesuatu yang luar biasa untuk adik-adik mahasiswa 2021. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia pelaksana Atrium 2021 yang sudah dengan semangat dan tak kenal lelah untuk melaksanakan agenda besar dari LD atau BIP ya. Tidak banyak yang akan Abang sampaikan untuk kesempatan kali ini ya. Tak lebih adalah sebagai salah satunya adalah memberikan semangat untuk adik-adik 2021. Apapun nanti yang didapat dari materi-materi yang akan disampaikan dari pemateri, silahkanlah disimak dengan baik gitu ya. Karena hal-hal yang akan disampaikan adalah mungkin masih asing untuk teman-teman gitu. Nah, jadi kita nanti ambil ibrahnya dan hal-hal yang bisa kita terapkan malah kita terapkan juga nanti gitu. Dan saat ini kita adalah mahasiswa ya, bukan siswa lagi. Artinya adalah orang yang sudah memiliki jiwa intelektual yang tinggi gitu. Dan pastinya ketika menerapkan suatu hal, suatu teori itu pasti dengan sungguh-sungguh, bukan istilahnya dengan ecek-ecek lagi gitu ya. Oke, salam semangat untuk teman-teman. Terima kasih atas undangannya. Mungkin itu yang bisa Bang sampaikan. Jadi jangan lupa untuk tetap mengevaluasi. Abang akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Gunawan Wibisono. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Gubernur Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Kepada Abangda Muhammad Aziz Ramadefrita, kami persilahkan. Terima kasih MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, Dr. Humarianto, spesialis ortopedi dan rheumatologi, Magister Kesehatan. Yang saya hormati, pembina dari Lembaga Dakwah atau BIP Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi, Dr. Mustarim, spesialis anak konsultan
baik konsultan Magister Sains Medicine. Yang saya hormati Presiden Mahasiswa Universitas Jambi, Saudara Kurniananda. Yang saya hormati Ketua dari Lembaga Dakwah Kampus Ar-Rahman Universitas Jambi, Saudara Gunawan Wibisono. Yang saya hormati Ketua dari Lembaga Dakwah Tobib, Saudara Marzuki, Ketua Pelaksana, serta seluruh panitia yang telah bersiap dan juga menyiapkan acara ini dari awal sampai detik ini bisa terlaksana. Serta teman-teman peserta yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat hadir pada acara Atrium yang merupakan agenda rutin tiap tahun dari Lembaga Dakwah Tobib yang dimana ditujukan kepada seluruh mahasiswa baru dari FKIK Unja, seluruh mahasiswa baru sebagai panjangbutan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, rahmat bagi sekian alam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Atobib dan juga Ketua Pelaksana serta teman-teman panitia yang telah menyiapkan kegiatan Atrium, kegiatan agenda rutin dari Atobib yang telah menyiapkan acara ini dari awal sampai detik ini bisa terlaksana, serta semoga nanti diberi kelancaran sampai akhir acara. Amin. Mengenai Atrium ini sendiri yang merupakan agenda rutin, ini merupakan salah satu yang disampaikan dari Ketua Pelaksana tadi, merupakan agenda rutin untuk penyambutan mahasiswa baru yang diadakan oleh Lembaga Dakwah Kampus, yang diharapkan di acara ini kita bisa lebih mengenal, meningkatkan ukhuwah Islamnya kita, meningkatkan tali silaturahmi, serta berbagi ilmu, mendapatkan pengalaman, dan juga nanti bakal berbagai materi bakal disampaikan oleh pemateri-pemateri kita yang luar biasa. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari kegiatan ini, yang dimana Atobib sebagai organisasi kampus yang berupa lembaga dakwah rohis yang di bawah naungan BEM, kami khususnya BEM sangat mendukung penuh dari semua kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Atobib. Apalagi Atrium ini merupakan penyambutan mahasiswa baru. Tentu manfaat yang didapatkan sangat banyak dan kami mendukung penuh akan kegiatan ini dan harapannya Atobib selalu bersinergi dengan BEM nantinya untuk kemajuan Ormawa khususnya Atobib dan juga bisa memberikan kebermanfaatan bagi mahasiswa maupun masyarakat luas nantinya. Semoga teman-teman semua dapat mengikuti acara ini dari awal sampai akhir nanti, dan juga ilmu-ilmu yang didapatkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abangda Muhammad Aziz Ramadevita. Mohon maaf dikarenakan Presma dan pembina belum bisa hadir, maka selanjutnya kata sambutan sekaligus pembukaan Atrium oleh Dekanat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Pada Dr. Humaryanto, Spesialis Ortopedi, Magister Kesehatan, kami persilahkan. Terima kasih. Saya kira masih banyak tadi pembicaraannya, kalau jadwalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala isyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan di sini sudah bersama kita semua Gubernur BEM ya Aziz, kemudian ketua dari Ar-Rahman ya. Sebentar. Ketua LDK Rohis Ar-Rahman, kemudian Ketua Atobib sendiri, dan Ketua Pelaksana dari Atrium. Dan di sini juga mungkin sudah hadir bersama kita pembina ya dari Lembaga Dakwah Atobib, Dr. Mustarim, SPA, konsultan, Magister Sains, sahabat saya.
Pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini ya. Karena kondisi Covid, panitia masih menyelenggarakan kegiatan secara daring yang mudah-mudahan tidak mengurangi dari makna kegiatan ini, yaitu suatu kegiatan untuk penerimaan mahasiswa baru ya, khususnya muslim di FKIK Unja. Tak lupa salawat dan salawat selalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan pertama-tama saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lembaga Dakwah At-Thaubib, kepada Lembaga At-Thaubib sendiri, ya BEM yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan yang menurut saya sangat baik. Kalau boleh saya bercerita, saya juga pernah mengikuti hal seperti ini ya tahun 91 waktu saya diterima di kedokteran di FK Unpad Bandung, di sana Asifa ya. Dan terus terang kegiatan di semacam di At-Thaubib ini di Bandung itu Asifa itu menambah pengetahuan saya, keterampilan saya. Pertama saya praktek menyuntik ya di Asifa. Pengalaman saya hitan di Asifa. Di samping itu juga di Asifa itu ada bimbingan khusus untuk praktikum anatomi, praktikum histologi, parasit ya. Jadi memang kegiatan Sabtu Minggu itu aktif padat ya. Jadi di samping kegiatan yang sifatnya jelas ya, ukhuwah Islamiyah, kegiatan dalam bentuk-bentuk keagamaan jelas, memperkuat keimanan ketakwaan kita itu sudah jelas utama. Namun di satu sisi itu juga salah satu bentuk untuk peningkatan potensi akademik. Jadi saya sangat berharap kepada At-Thaubib ya, di samping jelas seperti saya sampaikan tadi, tujuan utamanya adalah bagaimana kita sebagai umat Islam ya dalam kehidupannya tidak lepas daripada kaidah-kaidah keamanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu juga dapat juga meningkatkan potensi akademik dari mahasiswa kedokteran dan ilmu kesehatan semua prodi, khususnya muslim. Karena yakinlah ya, kalau adik-adik bisa perhatikan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang beragama non-muslim ya, karena mereka minoritas, mereka lebih solid ya. Kalau saya dulu juga punya tuh Asifa tuh kumpulan bank soal ya. Kan soal-soal seperti praktikum ini mohon izin untuk teman-teman peserta dari prodi bukan kedokteran, karena kebetulan saya kedokteran mungkin saya banyak bercerita kedokteran, tapi mohon dimaknui dan mohon dimaknai tidak berarti saya menganak emaskan, cuma saya bercerita pengalaman saya dulu ya. Jadi waktu saat itu punya bank soal gitu ya. Dan sifatnya bukan kita sombong, tapi eksklusif gitu, eksklusif untuk anggota-anggota kita gitu kan ya, dengan harapan supaya mahasiswa muslim ya yang di FKIK ini punya prestasi akademik yang bagus ya, yang IPK-nya di atas 2,5, 3. Jadi saya nanti juga mengharapkan kepada pengelola lembaga At-Thaubib itu nanti bisa mendata dan bantu teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang kebetulan mungkin karena transisinya nih masih baru, mahasiswa baru, mungkin belum paham bagaimana proses pendidikan di kedokteran maupun di ilmu kesehatan lainnya, prodi lain yang berbeda waktu SMA, sehingga IPK-nya masih rendah, di bawah 2 apalagi. Itu ditolong ya. Tolong dikumpulkan, ditolong, dibimbing, dibina, jangan ditinggalkan ya. Karena itu saudara kita ya, saudara kita. Jadi saya berharap At-Thaubib ini bisa berkembang jelas sebagai sarana kita untuk memperkuat silaturahma, ukhuwah Islami kita, menambah keimanan kita, ketakwaan itu sudah sangat jelas ya. Namun begitu juga memperkuat silaturahmi kita di bidang akademik. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi
kepada pelaksana. Dengan adanya ini kita bisa bersilaturahmi antara kakak-kakak cuttingnya, kakak tingkatnya, seniornya dengan adik-adik baru, ya. Nanti mungkin akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, bimbingan dan sebagainya. Ya, jadi mohon hal ini ke depannya bisa mempunyai nilai positif, ya, mempunyai kontribusi kepada tujuan utama juga bahwa kalian di sini adalah untuk memperoleh gelar kesarjanaan yang kalian cita-citakan. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, insya Allah di bulan November nanti, 1 November, kita sudah akan mencoba melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, di mana nanti untuk semester 1 dan 3 kita akan jadwalkan untuk mengikuti pembelajaran di kampus. Dan ada beberapa hal yang menjadi syarat, yaitu sudah vaksin 2 kali, sudah nanti sebelum yang masih tinggal di luar kota Jambi harus isolasi mandiri selama 14 hari. Kemudian 2 hari sebelum proses pembelajaran kalian harus melakukan pemeriksaan rapid antigen, ya, dan kalian bisa menunjukkan hasilnya positif, negatif, non reaktif. Dan mohon dalam PTM ini, pembelajaran tatap muka terbatas, tolong diperhatikan protokol kesehatan. Ya, kalian tetap harus menggunakan masker, menghindari berkumpul terlalu lama. Jadi mohon saya mengingatkan kepada adik-adik semua, nanti kalian datang ke kampus, mengikuti proses pembelajaran, baik perkuliahan, skill lab, apapun itu, sesudah selesai jangan bergerombol, segera meninggalkan kampus, kembali ke tempat tinggal atau kalian di mana kalian kos dan sebagainya. Jadi jangan bergerombol untuk menghindari proses kemungkinan penularan, karena tidak ada jaminan bahwa penularan belum 0 atau 0. Mungkin saat ini ada penurunan namun kita juga mengkhawatirkan adanya nanti ada peningkatan pada saat karena sudah mulainya PTM ini. Jadi mohon kerjasama dari kita semua sehingga proses pembelajaran bisa maksimal dengan segala keterbatasan. Kemudian yang ketiga ingin saya informasikan juga, alhamdulillah saat ini di FKIK sedang dibangun masjid. Saat ini kita sudah memiliki masjid atau BIP. Ya, alhamdulillah kemarin Marzuki udah kontak saya, beberapa teman dari pengurus atau BIP meminta izin untuk bebersih. Terima kasih ya atas inisiasinya untuk membersihkan, karena bagaimanapun juga kalau masjid itu tidak kita hidupkan, ya kita punya tanggung jawab moral juga, ya. Ya, bagaimanapun juga kita punya bagaimana juga masjid itu adalah rumah ibadah, rumahnya Allah, ya kita harus gunakan semaksimal mungkin. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman atau BIP untuk bagaimana caranya supaya minimal azan, ya, kalian ada di zuhur dan asar, ya, bisa dikumandangkan sehingga untuk mengingatkan sivitas akademik di FKIK berkaitan dengan waktu untuk menunaikan kewajiban sholat 5 waktu, ya. Tapi kita juga sedang membangun atas bantuan dari senior, ya, dokter-dokter spesialis, masjid 2 lantai, di mana lantai atasnya itu sebagai penggunaan sebagai masjid, lantai bawahnya itu jadi student center. Nanti mungkin kita harapkan di situlah nanti kegiatan dari atau BIP, teman-teman DKM atau BIP untuk bagaimana pengembangan di bidang lainnya. Dan itu memang pembiayaannya itu swadana. Oleh karena itu saya menghimbau kepada Tobib, pada para peserta, bila mempunyai kelapangan rezeki orang tuanya, mungkin kalau kalian belum, ya, kalau anaknya atau kalian bisa menyisihkan tabungannya, silahkan. Tolong disampaikan kepada orang tuanya, kalau berkenan mohon bisa menyalurkan sedekah infak, ya, dan zakatnya ke masjid. Insya Allah kita terima dalam bentuk dengan uang bisa ditransfer ke nomor rekening, nanti mungkin dari Atobib bisa disampaikan nomor rekeningnya, ataupun dalam bentuk material, bahan material, itu kami sangat berterima kasih sekali. Mungkin dia bisa saya sampaikan. Terima kasih kembali kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktunya di Sabtu sore dan Minggu besok, ya. Saya yakin narasumber yang sudah disiapkan oleh panitia mempunyai pengalaman dan ilmu yang baik
Mohon para peserta bisa mengikuti, mendengarkan, dan mempraktekkan ya, agar proses pembelajaran kalian nanti selama 4 tahun ke depan sebagai seorang sarjana bisa tercapai dengan baik. Tantangan kalian akan berbeda seperti tantangan saat ini ya, dan mau tidak mau kalian harus mempunyai kelebihan, punya soft skill yang lainnya ya, dan tak lupa selalu berdoa ya, dan beribadah. Jangan lupa kewajiban-kewajiban kalian utamanya ya sebagai umat Islam untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dan sebagainya ya. Karena yakinlah berdasarkan pengalaman saya pribadi juga, saya sama seperti kalian tahun 91 sampai saat ini ya, itu tidak terlepas daripada berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya doa dari kedua orang tua. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua kalian agar kalian selalu mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam menuntut ilmu selama 4 tahun ke depan di FKIK Unja. Mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya, pesertanya. Izin saya membuka acara ini atau bagaimana? Iya, dokter. Oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Atrium ya tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah atau BIP FKIK Unja saya buka dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Humaryanto, spesialis ortopedi, Magister Kesehatan. Acara selanjutnya, penampilan video. Kepada panitia PPT, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada panitia PPT. Tibalah kita pada acara inti yang telah kita nantikan. Baik, penyampaian materi pertama, Inspire Motivation Talk 1 yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Reviana Revitasari, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Dalam hal ini akan dipandu oleh rekan saya, Wahyuni Natalia. Kepada Saudari Wahyuni Natalia, dipersilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Cek-cek, teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, jelas. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya pada siang hari ini?
Aduh, semoga dalam keadaan sehat ya di zaman pandemi seperti ini. Nah, teman-teman, ini adalah jamnya rawan teman-teman, jamnya ngantuk, jamnya pengen tidur gitu. Tapi di sini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah mengikut sertakan diri dalam untuk mengikuti materi hari ini gitu. Nah, boleh nih sambil teman-teman siapin cemilan gitu dan alat tulisnya jika ada penyampaian materi nanti yang ingin ditulis gitu. Oke, ada pepatah mengatakan nih teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Nah, tak sayang maka tak cinta. Karena saya ingin dicintai oleh teman-teman 2021, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Wahyuni Natalia dari program studi psikologi angkatan 2020. Oke. Teman-teman diharapkan yang belum on cam untuk segera on cam ya, karena pemateri kita ini udah masuk nih. Nah, kalau gitu sepertinya saya sudah lihat ibu pemateri kita udah masuk. Ya, kita sapa dulu kali ya. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah ya, dengan segala kondisi, alhamdulillah, insya Allah sehat selalu ya semuanya. Oke, terima kasih ya Ibu. Nah, izinkan saya membacakan CV Ibu terlebih dahulu, boleh Bu? Ya, silakan. Oke, jadi baiklah teman-teman, saya akan membacakan sekilas tentang CV dari pemateri hari ini, yaitu Ibu Reviana Revitasari, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Beliau ini adalah ibu rumah tangga dengan 4 orang putri, dan sekaligus dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan juga sebagai aktivis sosial. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman pemateri hari ini. Nah, dan juga mungkin teman-teman bisa baca di PPT yang telah disebarkan oleh Medinfo gitu. Nah, di situ ada beberapa penghargaan yang diraih oleh Ibu Reviana, yaitu pemenang Dana Hibah Kemenristek RI 2012, Mawapres USU 2 2012. Nah, untuk Ibu Reviana sendiri ini pernah menjadi alumni mahasiswa Universitas Sumatera Utara Sarjana Teknik Kimia tahun 2009 dan Universitas Indonesia Magister Teknik Kimia angkatan 2016. Nah, buat teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh Ibu Reviana ini, nanti mungkin bisa ke kontaknya langsung ya. Nah, buat teman-teman, baiklah, sepertinya teman-teman nggak sabar lagi untuk mendengarkan pemateri dari Ibu Reviana. Kepada Ibu Reviana, saya persilahkan Ibu. Baik, ini saya bisa izin share screen ya. Walaupun sebelumnya saya mohon maaf ya, karena disampaikan juga ke Mirna. Mudah-mudahan ini tadi laptopnya sempat ngehang, jadi ini pakai device kedua. Jadi mudah-mudahan tidak bermasalah ya. Udah bisa share itu? Oh iya, oke, udah. Udah muncul belum ya? Loading ya? Oke, sudah muncul ya? Sudah? Sudah kelihatan? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu. Oke, agak nge-lag ya. Halo, tes suara saya masih masuk? Masuk Bu, masuk. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd.
Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, di tengah pandemi, ujian pandemi kali ini pun masih sangat banyak, masih sangat berlimpah karunia Allah, masih sangat banyak rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah yang kita rasakan, yang kita nikmati gitu ya. Dan pandemi hanya salah satu ujian yang Allah berikan, yang juga merupakan sebenarnya sekolah ya, sekolah yang Allah hadirkan untuk kita, yang itu sangat banyak output-nya, sangat banyak hal yang diinginkan oleh Allah hasil dari sekolah ini gitu. Jadi tidak sudah sangat besar biayanya, itu dengan mengorbankan begitu banyak yang meninggal begitu ya, begitu banyak ekonomi juga sempat jadi amburadul gitu, dan berbagai macam hal yang sudah tidak sama lagi seperti sebelumnya. Itu kan biaya sekolah yang sudah dikeluarkan untuk menempa kita sebenarnya. Pasca dari pandemi ini seperti apa gitu ya, setelah Allah ujiankan, beri ujian pandemi, apakah kita masih sama juga dengan sebelum pandemi, dengan segala macam mungkin kekurangan, kelalaian dan segala macamnya, atau ada hal-hal baik yang itu menjadi lebih baik dan terus dipertahankan dan terus ditingkatkan ya dengan kondisi pandemi yang Allah hadirkan, atau malah sebaliknya ya, nauzubillah. Jadi tetap bersyukur alhamdulillah ya, dan salah satu keberkahan pandemi ini ya, kita semakin terbiasa pertemuan Zoom online seperti ini, mau dari belahan dunia manapun gitu ya, itu bisa dimudahkan untuk mengikuti pertemuan, saling bertemu, bertatap muka secara virtual seperti ini gitu. Ya walaupun pasti sangat berbeda ya, terutama di pengajaran, pembelajaran dan seterusnya berbeda antara kita bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung dibandingkan dengan online. Namun kondisi seperti ini juga lagi-lagi mencoba menguji kita gitu ya, bagaimana dengan kondisi yang dihadapkan seperti ini ya, kita mau tidak mau dengan segala keterbatasan memaksimalkan segala hal gitu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter ya, bahwa pimpinan kita, bahwa bagaimanapun kita harus kreatif, kita harus selalu berupaya gitu ya, supaya tetap bisa memaksimalkan segala macam potensi, kemampuan yang kita punya untuk memperoleh apa ini yang menjadi tujuan kita. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah buat Nabi Allah Habibullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah pun tidak pernah sunyi dari ujian, tidak pernah bersantai, tidak pernah hidupnya yang adem ayem saja gitu ya. Namun begitulah cara Allah menempa gitu ya orang-orang pilihannya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari itu. Baik, ini mohon maaf juga sebelumnya ya dengan segala keterbatasan. Ini kok nggak bisa? Ini masih jalan ya? Jalan ini ya. Saya coba memakai ini untuk materi pembukanya saja, sebenarnya kita lebih banyak diskusi nantinya, karena biasanya seperti tadi ya, jam rawan, kalau satu arah jadi ngantuk ya, apalagi udah off kamera gitu ya, jadi bebas mau seperti apa. Ini masih jalan ya? Jalan nggak ya PPT-nya? Jalan PPT-nya? Jalan. Oke, terima kasih. Ya, pertama sebelum kita masukin tema yang disiapkan oleh teman-teman dari Atobib itu kan bagaimana membentuk generasi Islami yang menginspirasi, unggul, kreatif, dan itu menjadi role model, menjadi panutan. Jadi ada 5 poin ini yang nanti kita akan coba bahas bersama. Generasi Islami, berarti generasi Islam dan Islami, ada suatu hal yang berbeda ya sebenarnya, dua hal yang berbeda. Yang kedua menginspirasi, yang ketiga itu unggul, kreatif, dan terakhir bisa jadi role model. Artinya bisa menjadi panutan. Namun sebelum ke sana, karena ini khusus kita pembahasannya di Muslim ya, bagaimana kita sebagai mahasiswa Islam, mahasiswa Muslim, yang itu kita tahu bahwa kita dalam Islam itu semua kehidupan, di semua sisi kehidupan kita itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bermula dari kita harus tahu dulu kan tujuan penciptaan kita gitu. Apakah hidup kita, sebelum kita melangkah nih bahas macam-macam nanti di temanya, apakah hidup kita itu
start dari sini ketika lahir gitu ya, jadi bayi yang imut, semuanya dinanti-nantikan kehadirannya, menggembirakan, ceria dan seterusnya, dan akan berakhir di sini. Apakah tadi startnya hanya dengan lahir terus berhenti di sini? Tentu tidak gitu kan. Kita meyakini bahwa ada akhirat setelah ini, ada akhirat dari pertanggungjawaban setelah berakhirnya kehidupan di dunia begitu. Ini harus menjadi pijakan yang harus kita ingat selalu dimanapun, mau kita menjadi pelajar, mau kita jadi profesional nantinya, semua pada menjadi dokter, menjadi apoteker, menjadi perawat, menjadi profesinya masing-masing setelah pasca kampus. Ini terus diingat gitu. Apakah memang kita diciptakan oleh Allah untuk lahir terus meninggal selesai? Kan tidak gitu ya. Ini harus selalu menjadi ingatan kita gitu supaya apapun profesi kita nanti, bagaimanapun kesibukan kita nanti, kita tidak hanya dilenakan oleh kehidupan yang sebenarnya berakhir di sini, hanya terputus karena kematian. Kita sibuk mengejar ini, mengejar itu, padahal itu semua adalah kebahagiaan yang mungkin hanya sampai selesai di poin diputuskan oleh kematian ini gitu ya. Makanya kenapa hadisnya Rasulullah itu banyak-banyak mengingat pemutus kenikmatan gitu ya, yaitu kematian gitu kan. Supaya nanti itu kita tidak yang pertama kita tidak terlena mengejar hal-hal yang ternyata fana, atau yang kedua kita lelah, apalagi ini teman-teman di kedokteran misalnya. Ini nanti begitu banyak kan amanahnya, capek, harus melayani orang, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini misalnya. Kalau tidak berbekal niat karena Allah, tidak yakin akan adanya nanti pertanggungjawaban di akhirat, tidak yakin akan balasan dari Allah, ini melelahkan gitu ya. Profesi menjadi dokter, menjadi tenaga kesehatan itu sangat-sangat tidak terbayar hanya dengan mengharapkan imbalan uang begitu kan, gaji, tunjangan dan segala macam gitu. Itu sangat-sangat tidak sesuai gitu. Kalau kita hanya berharap dari tadi kehidupan yang hanya diputus oleh kematian itu. Namun kenapa di awal kita harus mengingat bahwa kita yakin setiap apa yang kita lakukan itu selama diniatkan karena Allah dan tidak melanggar apapun yang telah dibatasin oleh Allah, maka semuanya itu akan dibalas lunas, bahkan lebih baik lagi, bahkan lebih besar lagi, lebih apalagi tak terbayangkan oleh kita gitu ya, apa yang sudah kita perbuat selama di dunia gitu ya. Nah, jadi kita tidak akhirnya tidak merasa puas ketika apa yang kita peroleh atau tidak terlena oleh hal-hal yang sifatnya fana, dan kita melupakan hal-hal yang sebenarnya lebih abadi begitu ya, pertanggungjawaban yang sebenarnya. Dan juga yang kedua, kita tidak merasa cepat putus asa atau cepat merasa tidak puas atau tidak bersyukur atau merasa lelah gitu ya menjalani profesi apapun nanti, keilmuan yang kita terapkan, yang kita aplikasikan, karena berharap dari dunia yang fana itu kan tidak akan seimbang gitu. Jadinya kita tidak akan berharap dari hal-hal yang fana. Kita tidak berbuat jadinya atau melaksanakan pengabdian itu bukan lagi berharap dari balasan manusia begitu kan. Karena kalau hitung-hitungannya tadi gitu, itu sangat-sangat tidak terbayar gitu. Apa yang sudah teman-teman misalnya khususnya misalnya tenaga kesehatan lakukan gitu dengan apalagi kondisi-kondisi seperti ini. Jadi ini penting gitu. Sebelum kita nanti akhirnya menyadari gitu ya bahwa dengan segala karunia yang Allah berikan itu dan dengan yakinnya akan yakinnya akan adanya pertanggungjawaban dan balasan yang Allah sediakan momentumnya nanti gitu ya, kita tidak lagi seperti tadi terlena berlebihan dengan kondisi di dunia dan mengabaikan akhirat, dan juga bukan berarti oh ya sudah gitu hanya udah ibadah aja gitu tanpa kita kita juga mengabaikan dunia, kan tidak begitu. Tapi bagaimana akhirnya kita bisa tawazun, kita bisa seimbang, kita bisa balance-kan bagaimana kehidupan dunia kita membuat kita menjadi ajang, momen, wadah untuk menyiapkan bekal maksimal gitu ya, bekal yang sebaik-baiknya untuk kehidupan yang abadi, yang lebih abadi lagi, yaitu
akhirat begitu ya. Jadi itu pijakan dasarnya sebelum nanti kita ya setelah mau bahas yang macam-macam itu tadi gitu ya. Maka kita harus sering ingat dan tafakurin ini. Makanya kalau saya sering dulu bilang kan ke ini ya teman-teman di LDK ataupun organisasi-organisasi Muslim terutama di mahasiswa, mungkin boleh juga teman-teman itu buat atau lebih ke personal juga gitu ya. Bagaimana membuat reminder-reminder atau pengingat-pengingat seperti ini gitu, pengingat kematian. Ada mungkin yang inisiatif untuk buat apakah ada cuma dari layar handphonenya gitu ya, yang muncul tuh ada tentang maut gitu ya. Atau yang di rumahnya ada pernah juga buat miniatur kuburan gitu ya, menarik juga gitu ya. Karena kalau tidak diingatkan begitu, tetapi kalau teman-teman yang biasa di rumah sakit sih banyak pengingatnya ya gitu ya. Kalau nanti yang sudah koas dan seterusnya itu banyak pengingatnya bahwa memang tidak ada yang abadi gitu dari apa yang kita lihat di kehidupan dunia yang fana ini. Nah, sehingga nanti ketika teman-teman sudah masuk ke dunia kampus menjalani 4 tahun atau bisa lebih cepat atau bisa mungkin sedikit lebih lama, tapi mudah-mudahan tidak ya. Saya berharap semuanya menjadi generasi yang unggul tadi ya. Berarti nilai-nilainya terbaik secara akademisnya baik dan tadi juga harapan dari Bapak dosen kita untuk jangan lupa ibadah-ibadahnya juga, aktivitas-aktivitas kebaikannya gitu. Karena tadi kita bukan sedang mengejar dunia saja dan selesai dengan dapatnya sertifikat ijazah begitu ya. Tapi bagaimana ijazah itu nanti adalah bagian dari pertanggungjawaban kita untuk ini ya, keilmuan kita bisa kita pertanggungjawabkan juga bukan hanya di dunia gitu, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika sudah menempuh perkuliahan yang mungkin lika-likunya sangat banyak ya, baik itu dia ketika masih online seperti ini, ataupun nanti ketika sudah mulai offline, dengan beban yang besar, dengan target-target capaian yang harus kita kejar, sehingga ada hal-hal yang terkadang membuat kita agak lupa gitu ya, dengan tadi, bahwa kita punya amanah yang itu bukan hanya baru saja diberikan gitu. Oh, ada yang bilang amanah saya sekarang ini menjadi mahasiswa diamanahkan oleh orang tua untuk kuliah baik-baik titik sampai situ saja gitu ya. Sehingga nggak perlu tuh yang lain-lain itu udah nggak usah ikutin gitu ya. Nggak usah udah abaikan aja gitu. Penting selesai sekolah amanah kuliah dengan baik udah nanti dapat kerja dan seterusnya selesai. Nah, namun ada amanah yang itu bahkan diberikan pada waktu sebelum kita lahir kan, sebelum kita lahir ke dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah amanah bahwa kita adalah hambanya Allah gitu kan. Kita adalah Abdullah, kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Jadi bagaimana ikhtiarnya untuk apapun kondisi kesibukan kita nantinya, bagaimanapun beban perkuliahan kita ataupun nanti ketika sudah masuk ke ranah profesional, sudah mengabdi dan seterusnya, itu kita tidak lupa itu gitu ya. Tetap bisa tawazun, tetap bisa seimbang. Sehingga ini quotes yang menarik gitu ya dari buku Ahmad Rifai Rifan. Dan ini terjadi kan kebetulan saya award di LPDP 2015. Nah, ini juga menjadi keresahan pada waktu di teman-teman awardi dengan segala macam targetan juga gitu ya. Oh, kita harus selesai ini, kita tidak ada harus ada capaian ini itu dan seterusnya. Jadi udah yang lain-lain diabaikan dulu, udah tinggalkan dulu gitu. Ternyata setelah itu merasa kosong juga gitu ya, merasa ini yang kita kejar apa sih gitu sebenarnya gitu ya. Nah kan ini jangan sampai kan kejadiannya seperti itu. Jadi dari awal-awal nih bagus teman-teman dari Atobib membuat agenda ini dan mengingatkan kepada kita semua kembali setelah alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk masuk di fakultas ataupun ilmu yang sudah didam-idamkan mungkin sebelumnya gitu. Tapi jangan lupa itu karunia Allah dan amanah Allah sebelumnya sudah ada gitu. Jangan sampai nanti muncul quote-quotes ini tuh berlaku kejadian gitu. Bahwa yang di buku Tuhan maaf kami sedang sibuk, kalau teman-teman sudah baca gitu ya. Di situ kan sangat relate dengan kehidupan baik itu di kampus dan lebih lagi di dunia profesi gitu ya, dunia pekerjaan nantinya. Bahwa kita bilang selaku muslim, kita takut nih sama akhirat.
kita takut sama neraka, kita pinginnya masuk surga gitu. Tapi dalam kesehariannya tuh tidak pernah sama sekali sholat, atau bukan mungkin tidak pernah, enggak lah. Hanya minim usaha kita untuk menghindari neraka, dan hanya minim juga usaha kita untuk dapetin surga gitu ya. Padahal kita tahu surganya Allah itu nggak diberikan gratis gitu ya, atau kecuali ada orang dalam ya silahkan gitu ya. Nah, Tuhan harap maklumi kami gitu ya, manusia-manusia yang begitu banyak kegiatan. Kami benar-benar sibuk gitu, nggak sempat lah gitu ya. Mungkin secara literasi kita tidak sampaikan gitu, tapi sebenarnya kenyataannya kita begini. Dari mungkin SMA dulu juga, terus setelah masuk perkuliahan kita lihat nanti ya, mudah-mudahan tidak. Sehingga kami amat kesulitan menyempatkan waktu untukmu gitu ya. Tuhan, urusan-urusan dunia kami masih amatlah banyak. Jadwal kami masih amatlah padat. Kami amat kesulitan menyempatkan waktu untuk mencari bekal menghadapmu. Padahal, apalagi teman-teman di bidang kesehatan ini paling tahu bahwa yang namanya misteri kematian, kelahiran, kematian, dan seterusnya itu benar-benar tidak bisa kita tebak kan gitu. Kita sudah punya schedule-nya masing-masing, sudah punya janji bersama Allah. Kapan, dimanapun, dalam kondisi seperti apapun, kita udah harus siap. Allah panggil sekarang siap. Allah panggil besok, 2 bulan lagi, 1 hari lagi, 2 pekan lagi, mau tidak mau gitu kan. Siap. Iya, kenapa? Halo, ada ini sinyal di saya atau kenapa ya? Ya, halo? Lanjut Bu, tadi itu sepertinya teman-temannya ada yang kekonflik. Oh begitu, kirain memang sinyal di saya yang lagi nggak bagus gitu ya, jadi sedang diinterupsi itu sama, nggak apa-apa. Oke, maaf, saya lanjut ya. Ya, jadi kita nggak tahu kapanpun Allah minta ya siap kan gitu. Kapanpun Allah panggil kita siap gitu. Padahal seolah-olah kita tuh masih cari-cari waktu nantilah gitu untuk menyiapkan bekal menghadap Allah gitu. Tuhan, sampai-sampai seolah kita mau bilang yang bawah ini, tolong jangan dulu engkau menyuruh Israel untuk mengambil nyawa kami gitu ya. Karena kami masih terlalu sibuk gitu ya. Karena kita belum sempat nyiapin untuk bekal ke akhiratnya. Tuhan, maaf kami orang-orang sibuk, kami memang takut neraka, tapi kami kesulitan mencari waktu untuk mengerjakan amalan yang dapat menjauhkan kami dari neraka-Mu. Kami memang berharap surga, tapi kami hampir tak ada waktu untuk mencari bekal menuju surga-Mu, gitu ya. Padahal masih banyak tugas nih, udah azan gitu, Allahu Akbar gitu. Oh nanggung dikit lagi, oh masih ini gitu ya. Oh ini nanti apa namanya kena marah seniornya dan seterusnya gitu ya. Nah harusnya itu kan hal-hal yang bisa dikomunikasikan misalnya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti itu ya kita menomorduakan sebenarnya hal-hal yang itu harus diprioritaskan misalnya. Ataupun ya ada kan Allah ngasih kelonggaran juga kan ketika memang ada hal-hal yang emergensi diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ingat lagi tujuan penciptaan kita bahwa Allah ciptakan kita adalah memang untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya itu bisa bernilai ibadah selagi apa yang kita lakukan itu diniatkan karena Allah dan tidak melanggar syariat-syariatnya Allah gitu ya, orbit yang sudah Allah tetapkan. Jadi memang Allah sudah membuat orbit layaknya Allah menetapkan itu ya, orbitnya planet gitu ya. Kalau ada aja yang pengen geser dikit gitu, bayangin gitu ya, yang tidak patuh sama orbitnya, bayangkan apa yang akan terjadi. Bukan hanya dia yang hancur, tapi juga sekelilingnya hancur. Coba Merkurius pengen geser dikit gitu ya, pengen pindah orbit gitu. Bukan hanya Merkurius yang hancur, tapi bisa alam semesta ini bahkan yang hancur. Begitu juga aturan yang Allah tetapkan. Bahwa ketika kita melanggar apa yang sudah Allah gariskan, bukan hanya kita yang hancur, yakinlah. Bukan hanya kita yang akan merugi, tapi kita sudah pasti merugi, orang-orang di sekitar kita juga bisa kena imbasnya gitu ya. Nah, padahal ini sudah selalu kita deklarasikan, kita deklarasikan setiap sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam gitu ya. Jadi
menarik juga patahnya Buya Hamka, nasihatnya Buya Hamka ya, kalau hidup sekedar hidup, babi hutan juga hidup katanya. Kalau kerja sekedar kerja ya kera juga bekerja gitu. Nah, jadi kalau jadi dokter nanti kalau hanya untuk kerja berharap dapat gaji dan seterusnya kan sangat ini ya sebenarnya sedih ya, karena memang ilmunya sudah begitu banyak, kalau hanya dibalas dengan uang itu nggak terbayar sebetulnya gitu. Tapi ketika kita harapkan adalah balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahkan banyak dokter yang tanpa dibayar pun ya merasa cukup gitu. Bukan berarti saya mengkampanyekan nanti dokter jangan ini ya, jangan mau dibayar gitu. Tetap profesional silakan. Tapi ketika ada yang membutuhkan tetap dibantu juga dan seterusnya gitu. Jadi biar imbang gitu. Maksudnya balance aja. Bahwa kita bahkan di Islam gitu ya, itu sangat nyata sekali bagaimana kita dituntut justru profesional, harus benar-benar menjadi umat terbaik ketika di dunianya gitu, apalagi nanti ketika sudah di akhiratnya. Masalah ketepatan waktunya, integritasnya, profesionalitas kerja, bagaimana pengabdian dan seterusnya, itu semua kalau teman-teman bedah lagi, itu semua sudah diatur dan ditempa oleh Allah sebenarnya dalam berbagai bentuk ibadah ya yang sudah Allah gariskan. Jadi tadi poin menjadi generasi yang menginspirasi, artinya berarti ketika kita bisa menginspirasi, berarti ada hal baik yang sudah ada gitu ya. Ada hal yang positif yang sudah ada. Kalau belum ada, gimana memberi inspirasi gitu ya. Unggul berarti itu memang kita dibilang menjadilah kamu generasi terbaik kan kata Allah. Bahkan juga dibilang bahwa Islamu mulia gitu, bahwa Islam itu mulia, tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari itu, bayangkan. Jadi jangan sampai justru kaum muslimin nih, mahasiswa muslim yang lemes, mahasiswa muslim yang nggak semangat, yang nilainya rata-rata, yang malah bermasalah kuliahnya gitu, atau yang sering terlambat, itu jangan, justru bukan mencerminkan Islam itu sendiri begitu ya. Jadi generasi Islamnya nggak tercerminkan. Atau yang nilainya juga tidak bagus, atau apalagi yang mencontek gitu ya, kerja sama saat ujian, atau yang melakukan kecurangan-kecurangan lainnya. Nah, jadi sama sekali bukan menggambarkan nilai Islam itu sendiri. Tapi yakinlah, ketika benar-benar kita komit dengan nilai-nilai Islam itu, masalah tadi, dia akan menjadi yang generasi yang menginspirasi, unggul, kreatif, dan role model gitu ya. Itu sudah pasti tercapai gitu ya, selagi kita kita ikutin gitu orbitnya Allah. Nah, selanjutnya 3 hal yang boleh dibandingkan. Nanti kalau teman-teman sudah mulai kuliah, sudah beraktivitas dan seterusnya ya. Yang paling nggak usah iri dengan hal-hal yang ini dia fasilitasnya begini, ini prestisenya ini, dia begini nilainya dan seterusnya. Bukan ke sana yang sebenarnya hanya itu, bukan hanya itu yang harus diirikan. Tapi dalam ketiga hal ini gitu. Kalau dalam 3 hal ini dalam Islam sangat dibolehkan kita harus membanding-bandingkan. Kita harus iri ke dalam 3 hal ini. Bahwa kita iri orang yang tekunnya ibadahnya gitu. Iri orang yang kedalaman ilmunya. Jadi bukan untuk mendapatkan nilai saja sehingga yang dia tahu kulit-kulit luarnya saja. Bahkan di Islam kita disuruh tuh menjadi memang pakar gitu, profesional, menguasai sebuah ilmu sampai ke dalam-dalamnya begitu. Bahkan itu ada konsekuensinya. Kalau ada suatu bidang ilmu yang itu tidak dikuasai oleh satu orang muslim, apapun bidang ilmunya, ada yang satu bidang ilmu yang tidak ada orang Islam yang menjadi pakarnya di bidang itu menjadi dosa bersama seluruh umat Islam. Coba bayangkan gitu. Jadi memang harus expert menjadi pakar, punya kedalaman ilmu, bukan hanya paham kulit-kulit luarnya saja, bukan hanya untuk dapat nilai, tapi memiliki ilmu yang mengakar gitu ya. Dia paham sampai sangat dalam tentang masing-masing bidangnya. Bandingkan dengan ilmuwan-ilmuwan kita, ilmuwan Islam dari zaman dulu gitu ya. Mereka tuh benar-benar sampai menjadi rujukan gitu ya, dan mendalam keilmuannya. Apalagi sinkron dengan 2 hal lainnya, ketekunan ibadahnya dan juga kemanfaatannya yang sangat besar begitu ya. Bahkan kedalaman ilmu itu bukan hanya di satu bidang gitu. Kita tahu begitu banyak tokoh-tokoh Islam yang dia tidak hanya menguasai satu bidang, tapi juga bukan
ya, sekarang banyak juga tuh yang oh saya mau menguasai bidang ini A B C D E tapi hanya kulit-kulit luarnya saja. Hanya biar nampak keren gitu ya. Tapi mereka adalah orang-orang yang punya kedalaman ilmu, filosofisnya bagus gitu ya. Dan apa namanya? Mengakar. Ilmunya itu bukan sekedar apa namanya biar bisa dianggap keren seperti tadi enggak gitu, tapi punya kedalaman ilmu. Dan yang terakhir itu besarnya manfaat. Itu tadi kalau kita balikkan, integrasikan ke tema yang sudah diberikan oleh teman-teman dari At-Taubib, ketika sudah ketiga hal ini kita ikhtiarkan, kita dapatkan, maka udah terjawab itu tadi generasi Islami di tekunnya ibadah itu yang menginspirasi. Pastinya orang yang punya hal baik itu pasti menginspirasi sekecil apapun. Unggul gitu udah pasti karena besarnya kemanfaatan, mau di bidang apapun. Kreatif gitu. Kreatif itu dalam hal lebih ke bukan hanya apa namanya, kreatif itu kan sangat luas sebenarnya cakupannya ya, termasuk ketika dia bisa keluar dari kondisi-kondisi yang tidak ideal, dia bisa menemukan hal-hal yang apa namanya, bisa memberikan apa namanya, melepaskan dia dari masalah-masalah keterbatasan dan segala macam, itu juga bagian dari kreatif. Atau membentuk hal-hal baru, menghadirkan hal-hal inovasi-inovasi baru itu bagian dari kreatif gitu ya. Terus role model udah pasti menjadi panutan kalau ketiga hal ini gitu ya. Jadi nanti ketika kita selama dalam kehidupan sih sebenarnya ketiga hal ini yang perlu kita selalu lihat ke dalam diri kita. Apakah sudah seperti apa ketekunan ibadah kita, kedalaman ilmu, dan besarnya manfaat yang bisa kita berikan. Karena seperti yang kita ketahui ya, sepertinya kalau hanya mengandalkan amalan harian pribadi seperti sholat, puasa, zakat, infak, apalagi bahkan yang terakhir sampai haji, kalau hanya mengandalkan itu, kayaknya sangat jauh surga Allah itu gitu ya. Dengan segala kemewahan surga yang Allah berikan, dan Allah udah kasih kisi-kisinya melalui orang-orang yang dijamin masuk surga kan. Ada sahabat-sahabat yang sudah dibilang, nih clear nih, inilah sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga, bukan nabi, bukan rasul. Ini para sahabat. Nah, dari situ kita lihat kisi-kisi sebenarnya kalau yang udah dijamin masuk surga itu seperti mereka ini, Masya Allah. Coba bandingkan dengan kita gitu. Sudah seberapa persen dari mereka gitu, dari orang-orang yang dia sudah dijamin masuk surga ini gitu. Jadi kayaknya kalau hanya mengandalkan sholat yang kadang khusyuk kadang enggak, bahkan kadang juga kelupaan atau di akhir waktu gitu udah mau azan zuhur, udah mau azan asyar baru mau sholat zuhur gitu ya, atau subuhnya yang kesiangan dan lain sebagainya. Terus juga kadang infak yang kadang ikhlas kadang enggak gitu, atau kadang-kadang juga di apa namanya dikotori oleh ria dan segala macam, atau juga haji mudah-mudahan mabrur gitu ya, atau mungkin diselipin juga oleh ria dan lain sebagainya di dalamnya. Apa ya, apa kira-kira amalan terbaik ya yang bisa membuat kita layak gitu ya, layak dianugerahi atau diizinkan masuk ke dalam surganya Allah. Makanya kenapa di Islam itu ada yang fa'ulinnas ini, kebesarnya manfaat untuk manusia. Ketika kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, apakah itu manfaatnya dalam hal nyata memberikan sesuatu, menjadi problem solver, membantu orang, menjadi relawan dan segala macam, atau juga mengajak orang pada kebaikan, memberikan contoh untuk apa namanya hal-hal yang baik, hal-hal yang ibadah dan segala macam, pokoknya memberikan inspirasi, menjadi contoh yang baik, memberikan manfaat dalam hal apapun gitu untuk orang, itu yang menjadi MLM pahala kita kan gitu. Itu kayaknya yang hanya bisa membuat kita layak gitu nanti untuk mendapatkan surganya Allah. Karena tadi kan Allah udah bilang, sekali orang terinspirasi gara-gara kita, dan dia lakukan itu sepanjang hidupnya, selama itu juga kita akan dapat transferan pahalanya. Silakan nanti cek rekeningnya ketika di padang mahsyar gitu ya, ketika di yaumul mizan, pertimbangan amal gitu. Kalau selama kita memberikan manfaat dan selama manfaat itu menjadi amal jariah yang selalu mengalir pahalanya, dan nanti orang itu juga menginspirasi orang lain, orang itu juga mengajak orang lain, dan seterusnya menjadi MLM kebaikan, bayangkan panen pahala, panen saham pahala
yang sudah kita tanam itu ya, saham yang sudah kita tanamkan, sudah kita investkan kebaikan itu akan mengalir terus-menerus. Itu MLM terbaik yang pernah ada gitu ya. Bukan sekedar dapat MLM dalam hal bisnis dan seterusnya itu, tapi dalam hal ibadah, kebaikan, meraih pahala yang sebaik-baiknya ya dari kemanfaatan ini gitu ya, dari dakwah, dari kemanfaatan, dari mengajak orang pada kebaikan. Nah, menjadi inspirasi kebaikan untuk orang itu yang sepertinya menjadi langkah atau pintu kita untuk mendapatkan pahala-pahala terbaik gitu. Karena kalau untuk ibadah harian jauh lah, kita belum seperti Ali bin Abi Thalib yang satu rakaatnya itu bisa khatam satu Al-Qur'an gitu ya. Atau seperti sahabat Abu Bakar yang tidak menyisakan apapun gitu ya dalam hal sedekahnya untuk keluarganya gitu dan lain sebagainya. Belum lagi Umar bin Khattab dan seterusnya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi tekunnya ibadah, dalamnya ilmu, jadilah profesional, jadilah orang-orang berilmu yang dalam Islam Allah juga muliakan, tinggikan orang-orang yang punya ilmu, yang punya kedalaman ilmu, derajatnya lebih dibandingkan orang-orang lainnya. Dan yang terakhir pastinya adalah kemanfaatan yang besar ya, kemanfaatan yang luas, yang itu apalagi kalau dalam hal amal jariah ya. Ini tadi masalah MLM kebaikan, kita menginspirasi orang, kita mengajak orang, begitu seterusnya dan seterusnya. Sehingga terjadilah jaringan-jaringan kebaikan, lingkaran-lingkaran kebaikan. Kalau ada yang ini masalah komunitas, kita tidak mungkin mencari bekal sendiri gitu ya. Kita tidak mungkin bisa kuat sendiri, yakinlah, karena dalam Islam pun hadis, dalam banyak hadis Rasulullah ya. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Ya siap, ini udah mau habis, ini terakhir ya. Dalam Islam juga dalam banyak hadisnya Rasulullah menyampaikan bahwa yang namanya orang yang sendirian itu akan mudah ditarik ya. Orang yang sendirian itu akan mudah dijerumuskan oleh syaitan. Orang-orang yang sendirian itu akan mudah terjerumus dalam hal-hal kemaksiatan gitu. Makanya banyak orang yang bermaksiat ketika sendiri tapi bisa tampak baik ketika rame-rame gitu ya. Atau benar-benaran baik. Makanya kenapa carilah komunitas-komunitas kebaikan, carilah lingkaran-lingkaran kebaikan, orang-orang yang bisa saling mengingatkan kita, mengajak kita, menjaga kita untuk terus berada dalam lingkaran-lingkaran baik gitu ya. Dengan tetap tadi ya seimbang kehidupan dunia dan akhiratnya, bisa balance, bisa tawazun, sehingga tidak ada yang dikorbankan, oh katanya itu dunia bisa mengorbankan akhirat atau sebaliknya, tidak gitu. Tapi bagaimana kita bisa sama-sama untuk tetap berada pada jalur yang sudah Allah berikan, menjadi hamba-hamba terbaiknya Allah, dan itu tidak hanya di akhirat, tapi dari dunia hingga ke akhirat begitu ya. Jadi di sinilah pentingnya kita berada pada komunitas-komunitas atau lingkungan-lingkungan kebaikan, karena manusia itu asal katanya kan annasia, pelupa. Kita tuh semua pelupa. Makanya kenapa dibilang dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Orang-orang yang beruntung tuh pada akhir ayat kan dibilang adalah orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Saling. Karena akan ada masanya kita yang lupa, akan ada masanya kita yang mengingatkan. Makanya dengan terus bersama dengan orang-orang yang punya orientasi yang benar, punya visi hidup yang benar, punya komunitas-komunitas yang baik gitu ya. Maka insya Allah ini bagian dari ikhtiar kita untuk terus terjaga dalam kebaikan. Nah, sehingga prestasi dunia akhirat itu sangat-sangat mungkin, sangat-sangat mungkin. Tidak akan tertinggal kita karena kita sibuk dengan kebaikan akhirat, tidak. Bahkan justru sebaliknya. Akan banyak kemudahan-kemudahan seperti tadi juga Pak Rianto sudah sampaikan ya. Akan banyak kemudahan yang Allah berikan ketika kita menginvestasikan waktu kita juga untuk kebaikan, untuk mencari bekal akhirat ya. Karena Allah tidak akan pernah menyanyiakan atau luput akan kebaikan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Jadi semangat ya, mudah-mudahan teman-teman semua mahasiswa dari FKIK Unja bisa mendapatkan nilai-nilai yang terbaik ketika menghadapi masa kuliahnya, tapi juga bukan hanya nilai di mata manusia, bukan hanya nilai di kertas, tapi juga nilai-nilai terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang itu raportnya nanti akan kita terima semua, ijazahnya akan kita terima semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selamat bergabung, semangat untuk menjalani perkuliahannya. Semoga tadi bisa kita seimbangkan ya,
dunia dan akhiratnya. Supaya kita tidak merugi, karena apalah gunanya kita bersibuk-sibuk, berlelah-lelah untuk mengejar hal yang paling 60 tahun paling lama gitu ya, 70 tahun, 80 tahun atau 100 tahun ya paling. Tapi lupa dengan yang lebih kekal abadi gitu ya. Jadi silahkan bermanfaat dalam bidang apapun dan menjadi expert, menjadi pakar, menjadi generasi-generasi unggul dalam keilmuannya masing-masing, sehingga menjadi orang-orang yang berprestasi ya untuk dunia dan akhiratnya. Mohon maaf jika ada yang tidak tepat, tidak pada tempatnya. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu ya atas materinya yang sangat luar biasa. Nah, buat teman-teman, tadi itu ada kata-kata yang saya suka dari penyampaian Ibu Reviana ini, bahwa 3 hal yang boleh kita bandingkan, yaitu tekunnya ibadah, dalamnya ilmu, dan besarnya manfaat. Nah, dalam materi yang Ibu Reviana sampaikan tadi, itu pembentukan karakter melalui organisasi keislaman yang bermanfaat, terus mempunyai dan menciptakan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari, memberikan gambaran untuk menjadi mahasiswa sebagai agen perubahan yang menginspirasi. Nah, oke teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Reviana, boleh langsung open mic atau raise hand dulu, dan boleh di kolom chat ya teman-teman. Oke. Assalamualaikum Bu, saya ingin bertanya. Oke, siapa ya itu tadi? Saya Kak. Oke, boleh, bagus. Jika saya sholat tapi masih menginginkan pahala dari Allah, itu gimana Bu? Hukumnya Bu? Saya sholat itu pamrih Bu. Ingin mendapatkan pahala dari Allah gitu Bu. Oke. Sudah cukup pertanyaannya ya, bagus. Ya Kak. Mohon dijawab ya Bu. Baik Bu, apakah ditampung dulu pertanyaannya atau langsung jawab ya Bu? Silakan, gimana baiknya. Ini nanti ada berapa lama kita tanya jawabnya? Sekitar 10 menit Bu. Langsung dijawab aja kali ya Bu? Atau boleh 2 deh, 2 seenggaknya. Biar nanti kali aja ada yang sinkron gitu pertanyaannya. Oke, ada yang raise hand juga dari Febriani. Oke, kepada Febri, boleh langsung open mic. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriani dari Prodi Ilmu Keperawatan. Ibu, Febri mau bertanya. Terkadang Febri merasakan naik turunnya iman Febri. Bagaimana kita harus menstabilkan iman kita setiap harinya Ibu? Pertanyaan Febri itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kakak moderator. Oke, terima kasih Febri. Boleh langsung dijawab Ibu? Baik. Ini pas lagi turun hujan nih, semoga masih jelas ya. Suaranya masih ya? Masih Bu, masih. Ya, alhamdulillah, Allah masih bandar. Baik, pertanyaan yang bagus dari bagus ya. Pertanyaan yang bagus tadi dari bagus. Kalau kita pamrih dalam ibadah tuh boleh nggak sih? Sangat boleh. Bahkan itu diajarkan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu Allah kenapa coba ngasih selalu mengiming-iming, dalam tanda kutip, mengiming-imingkan surga, mengiming-imingkan pahala, mengiming-imingkan kemudahan. Bahkan kalaupun kita mau sholat biar Allah mudahkan nih urusan kita, itu boleh, tapi berharapnya ke Allah kan tadi gitu. Tapi kalau berharapnya bukan ke Allah, itu baru jadi maksudnya tadi pamrih ke manusia, pamrih ke atau syirik yang lain gitu ya, itu baru jelas salah. Tapi kalau kita pamrih ke Allah tadi, berarti satu poin yang jelas, tauhidnya benar, bahwa kita memang berharap kepada Allah gitu, bahwa kita berarti yakin. Orang yang masih pamrih ke Allah, berarti dia yakin masih ada Allah gitu. Yang repotnya kan karena tadi nggak yakin lagi adanya Allah, jadi ngapain sholat, ngapain segala macam gitu. Nah, berarti kan sudah nggak yakin gitu ya. Jadi pamrih itu justru bukti bahwa kita yakin ada Allah, dan kita yakin Allah bisa bantuin kita, Allah bisa ngasih kita apa yang kita inginkan tadi, yang kita pemberikan, apakah itu pahala, mau dapat surga, ataupun tadi mau dilancarkan kuliahnya misalnya ya, itu juga
bagian dari itu sebenarnya bentuk tauhid kita kepada Allah gitu. Kalau sebelumnya kayak apa lagu siapa? Jika surga dan neraka itu kali ya. Dulu memang ada Maria Al-Qibtiyah terkait bahwa dia tidak mau menikah, dia tidak mau apapun lah duniawi karena saking cintanya kepada Allah. Bahkan ada yang bilang kalau surga dan neraka nggak ada, kita masih sholat enggak gitu. Yang ngapain kita berandai-andai sesuatu hal yang belum tentu gitu kan. Yang udah jelas aja, Allah udah jelaskan hadirkan surga. Allah jelaskan bahwa ini adanya neraka. Dan Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran, kalau kalian begini akan dikasih ini. Kalau kalian begini akan diazab begini. Itu Allah sendiri yang bilang. Jadi tidak sama sekali tidak salah bahwa kita itu pamrih selama pamrihnya kepada Allah tadi ya. Termasuk tadi seperti yang saya sampaikan di awal, teman-teman kedokteran, teman-teman kesehatan di bidang apapun, pasti yang lagi masa-masa seperti ini tuh tidak bisa berharap terlalu banyak gitu kan, dapat insentif yang besar, dapat digaji dengan yang sebaik-baiknya, dengan pengorbanan karena sudah berbeda gitu ya, pengorbanannya dari yang hari-hari normal gitu. Tapi kalau berharapnya ke yang tadi itu kan, yang pertama kita nggak akan dapat gitu, apalagi tinggalnya di Indonesia ya. Yang kedua kita udah lemes sendiri, udah apa namanya, udah capek sendiri karena kurang bersyukur tadi ya, kok digaji segini sih gitu, kok dan segala macam. Tapi ketika tadi pamrih berharapnya ke Allah, mudah-mudahan nanti ini menjadi alasan Allah memberikan kita kemudahan, alasan Allah memberikan kita pahala terbaik dari pengabdian ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu yang menjadi bekal kita atau alasan Allah tadi untuk masukkan kita ke dalam surganya. Jadi sangat boleh mau sholat, ngaji, tilawah sama ngaji sama ya, berbakti atau pengabdiannya tadi, kerjanya, hajinya, semuanya berharap pamrih karena Allah, sangat boleh. Karena Allah sendiri yang menyuruh dan Allah sendiri yang mengiming-imingkan kita dengan pamrih itu gitu, dengan balasan itu. Jadi boleh, sangat boleh, insya Allah ya. Yang kedua, Alhamdulillah, Bu. ya terima kasih bagus. Terima kasih ya, Bu, telah menjawab keresahan saya selama ini, Bu. Ya, sama-sama ya. Mohon maaf. Mohon maaf kalau kurang. Yang Ya, Bu. kedua, Terima kasih, Febri. Bu. Ya, iman yang naik turun. Dalam satu hadis yang selalu sering kita familiar ya. Masih terdengarkan ya suaranya? Berpacu dengan Masih, Bu, masih. suara hujan. Ya, masih, Bu. Kalau di keseharian, dalam banyak hadis, Rasulullah kan bilang bahwa keimanan itu naik turun. Dalam surah juz 30, fujuraha wa taqwaha, bahwa dalam diri manusia itu selalu ada fujur dan ada takwa. Dalam semua hati manusia tidak terkecuali ada fujur, ada takwa. Jadi akan selalu bergejolak, akan selalu bertarung di dalam hati bahwa mana nih yang lebih kuat, fujurnya, hal-hal yang buruknya, hal-hal godaan kepada keburukannya, atau yang menarik kepada kebaikan. Kalau orang mengilustrasikan kan malaikat dan iblis gitu seolah ya ada pada diri kita masing-masing. Nah, jadi akan selalu bertarung itu di dalam hati, di dalam diri kita. Tinggal bagaimana ini supaya yang sering menang adalah yang baiknya, takwanya. Nah, dan yang fujurnya, kalau ya sesekali kita menjadi malas itu masih sangat-sangat manusiawi, ya. Karena itu tadi, tidak ada orang selain Rasulullah SAW yang sepanjang hidupnya itu hanya baik saja gitu. Bahkan sahabat Rasulullah sendiri saja pun pernah bertanya gitu ya, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami ini gitu? Karena ketika kami dekat denganmu, kami begitu merasakan surga itu dekat gitu. Kami ingat akhirat, kami benar-benar bertakwa gitu. Tapi ketika kami pergi, ketika kami pulang, ketika kami balik ke keluarga kami, ketika kami balik ke aktivitas rutinitas kami, mulai lalai begitu. Sahabat sendiri yang setiap hari ketemu Rasulullah, yang sholatnya diimami Rasulullah pun begitu gitu. Jadi masih sangat-sangat manusiawi. Hanya saja ikhtiarnya, usahakan jangan sampai ketika naik turun itu biasa gitu ya. Kalau kita lihat kurva naik turun, jangan sampai ketika sudah naik, turunnya itu lebih rendah daripada kurva sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kita narasikan naik, turunnya dikit kalau bisa, dan habis itu naik lagi segera gitu ya. Jadi jangan sampai biasanya tilawahnya 1 juz 1 hari,
Kalau pas lagi males, ya udah 2 juz gitu. Kalau lagi males, udah minimal ada 2 halaman, satu halaman gitu, tetap ada. Ya, jadi tidak hanya ketika lagi fujurnya sama sekali nggak tilawah gitu. Nah, itu kan jadinya lebih jauh, lebih rendah dari sebelumnya. Tapi ikhtiarkan, usahakan dalam kondisi malas sekalipun ada tetap kebaikannya kita pertahankan gitu ya. Nah, itulah kenapa tadi bilang kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik, terus punya komunitas, punya lingkungan seperti yang tilawah itu ada odoj misalnya kan ya. Itu kan kadang kalau kita lagi nggak dipantau seperti itu, malesnya lebih sering gitu daripada rajinnya gitu ya. Nah, atau di komunitas-komunitas organisasi keislaman lainnya. Kalau tidak diingatkan teman, lihat kok teman ini bisa begini ya gitu, tapi tetap berprestasi juga dan segala macam, sementara saya tidak. Nah, tujuannya tadi kita bisa saling mengingatkan, kalau pas lagi futur, lagi rendah, keimanannya nggak sampai anjlok gitu ya, dan bisa segera bangkit, dan tetapkanlah rutinitas amalan yaumiyah kita. Yang itu misalnya lagi futur pun tetap kita kerjakan walaupun sedikit gitu ya. Sehingga tidak ada yang benar-benar ketika lagi futur tuh benar-benar nggak ada ibadah gitu sama sekali. Nah, begitu ya. Jadi jangan lupa paling banyak itu adalah berdoa pastinya ya. Berdoa kepada Allah karena hidayah itu, keimanan itu kan adanya di hati manusia. Dan Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Jadi kalau kita selalu berdoa kepada Allah, tetapkanlah, makanya doanya yang ya muqallibal qulub itu ya. Tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tetapkan hati kita ya dengan rahmatnya Allah. Bukan karena kita baik, tapi karena rahmatnya Allah kita tetap baik. Bukan karena kita soleh, tapi karena rahmatnya Allah kita tetap soleh begitu. Jadi banyak-banyak berdoa, gabunglah dan carilah lingkaran-lingkaran kebaikan, dan tetapkanlah amalan-amalan yaumiyah yang itu bisa kita rutinkan setiap harinya, sehingga ada yang tetap menjaga kita gitu ya. Jadi tidak ketika lagi futur tadi tidak benar-benar anjlok, kita meninggalkan semuanya begitu ya. Kalau alam bisawab kira-kira lebih kurang begitu ya. Kembalikan kepada Yuni. Oke, baik Bu. Kepada Febriani, apakah sudah jelas penjelasan dari Ibu Reviana? Sudah sangat jelas, Kak. Oke, Ibu ini ada pertanyaan terakhir ya Bu dari peserta kita. Namanya Najmi Hasanah Marius dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Izin bertanya Bu, bagaimana level tertinggi keikhlasan itu Bu? Saya pernah mendengar jika seseorang masih menyebutkan dia ikhlas, itu artinya dia belum ikhlas. Lalu ikhlas itu seperti apa Bu? Sekian dan terima kasih Bu. Masya Allah. Pertanyaannya susah-susah ya. Ya, jadi yang namanya ikhlas itu proses ya. Itu periode. Yang namanya ikhlas bukan pada saat ini kita ikhlas, berarti dinilai oh dia sudah ikhlas. Tapi ikhlas itu adalah suatu proses. Saat ini kita ikhlas, bisa jadi 50 tahun lagi kita tidak ikhlas. Atau bisa jadi besok harinya kita sudah tidak ikhlas. Nah, makanya kenapa Allah selalu bilang bahwa perbaharui niat, gitu ya, dibilang ya, kita harus perbaharui keimanan. Mungkin hari ini, oh tadi kita berinfak nih misal, ikhlas nih beneran, tapi nggak kita sebutkan pun. Kita nggak sebutkan kita ikhlas membantu dia, kita ikhlas infak hari ini, kita ikhlas hari ini jadi relawan. Tiba-tiba, mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ada yang waktu itu ingat, wah kamu dulu yang bantuin saya ya, gitu ya. Wah ini nih mahasiswa yang berprestasi, dia yang dulu begini, ada muncul rasa bangga, ada muncul rasa puas, ada muncul rasa, wah ini gua nih gitu. Dalam hatinya itu berkurang sedikit, mulai terkotori gitu. Atau hari ini mungkin kita masih kesulitan, nggak bisa ikhlas, kok nggak bisa legowo, nggak bisa benar-benar plong hatinya mengerjakan sesuatu, tapi kerjakan aja. Karena itu, Allah akan nanti lama-kelamaan, hati yang tadinya keras, karena tinggal ikhlas itu kata Allah tuh karena hati kita keras ya. Hati yang tadinya keras, kalau terus-terusan dipaksa, dalam tanda kutip dipaksa jadi baik, dipaksa ikhlas, lama-kelamaan Allah akan bukakan keikhlasan itu. Lagi-lagi kalau bilangnya bahwa ikhlas itu bukan datangnya dari kita, tapi Allah yang karuniakan hati kita tuh menjadi tenang, hati kita itu menjadi tentram, mengerjakan sesuatu nothing tulus aja gitu.
mengerjakan sesuatu udah nggak apa-apa lagi. Jadi harus terus diperbaharui, harus selalu diingat itu. Mungkin hari ini kita benar-benar ikhlas, terus tiba-tiba ada yang ternyata tadi kita lagi membantu, lagi ngumpul atau lagi nolong orang, lagi sedekah, ada yang videoin, terus dipublish di sosial media, tiba-tiba hati kita merasa berkata gitu. Nah, itu mulai lagi. Jadi ikhlas itu bukan di satu momen, ikhlas itu bukan di satu saat saja, tapi akan terus diuji oleh Allah, akan terus bisa jadi bahkan bertahun-tahun. Yang kita 10 tahun ikhlas, tiba-tiba pas reunian ketemu seseorang yang dulu kita bantu, tapi kok sekarang dia sombong misalnya gitu ya. Wah, nyesel gua dulu nolongin lo gitu. Udah, selesai 10 tahun ikhlas, hangus gitu. Kebakar udah gitu ya. Nah, jadi masalah ikhlas itu memang tidak mudah. Bahwa kita tidak bisa bilang, oh si dia ini ikhlas, oh saya ini ikhlas. Karena saat ini bisa jadi kita ikhlas, belum tentu 5 hari lagi, 2 bulan lagi, setahun lagi kita masih ikhlas. Dan tidak perlu kita menjustifikasi orang ikhlas atau tidak. Ketika ada orang yang berbuat kebaikan, biarkan saja, itu urusan dia sama Allah. Tidak perlu kita justifikasi, dia nggak ikhlas nih, ini dia ria nih. Masa publish videonya di sosial media. Padahal tadi kita ada poin inspirasi. Jangan-jangan dia sendiri memang benar-benar ikhlas, tapi ingin menginspirasi. Dia pengen dapat pahala dakwah, pengen dapat pahala ngajak kebaikan. Banyak loh followers-followersnya yang ternyata setelah itu berbuat kebaikan, dan dia dapat pahala. Selagi itu dia, dan memang tipis sekali, dan memang susah sekali menjaga hati itu gitu ya, untuk tetap ikhlas, dan selagi itu masih tetap diperbaharuinya, dan banyak-banyak istighfar, bermohon sama Allah untuk tetap diberi keikhlasan, dijaga hatinya, maka insya Allah itu akan dapat pahala ikhlas terus. Tapi kalau udah sempat nih, dirasukin, dibisikin setan dikit gitu ya, wah ini banyak nih followersnya yang lihat dia jadi orang yang berbagi dan seterusnya, ya udah akhirnya rugi ya, hilang semuanya. Jadi memang yang pertama kalau ke diri kita sendiri, kita harus benar-benar kencangkan nih bahwa berusaha bagaimana untuk terus berdoa sama Allah dan melatih diri ngasih, terutama kalau memberi ya. Kalau kata Yusuf Mansur itu kan rumusnya itu, kasih aja terus dulu. Mau, gak usah pikirin, ini tepat gak sih ya? Ini beneran pincang gak sih? Ini beneran miskin gak sih? Gak usah pikirin, itu biarin urusan dia sama Allah. Ini beneran membutuhkan gak sih? Gak usah pikirin. Kalau kita selalu mikirin, apa yang akan kita berikan itu ya nggak akan pernah jadi ngasihnya gitu ya. Apalagi di zaman sekarang, yang pura-pura miskin banyak, yang pura-pura pincang banyak, pura-pura yang segala macam banyak gitu. Apapun yang kita berikan akan tetap sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah dia jujur atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Itu kalau kita pribadi. Dan ke orang lain, tidak perlu menilai orang ikhlas atau tidak. Tidak perlu memberi rapor orang dia ikhlas atau tidak. Biarkan dia dengan amalan kebaikannya. Selagi amal itu baik, selalu disupport saja, selalu diberikan dukungan gitu ya. Dan memang hati-hati dalam memuji orang gitu ya. Karena memang pujian-pujian itu yang paling mudah sekali membuat orang tidak ikhlas gitu ya. Tiba-tiba merasa dirinya baik dan seterusnya. Dan yang terakhir tadi, jangan lupa banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena lagi-lagi tadi hanya Allah yang bisa mengaruniai kita rasa ikhlas, rasa khusyuk ketika sholat, rasa ikhlas ketika beribadah, ketika bekerja, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ibu. Kepada Najmi udah jelas. Udah Kak, udah sangat jelas. Makasih ya Kak, makasih Bu. Karena itu gedang rumah. Oh ininya udah makan. Oh iya. Kan udah. Oke. Baik, itu tadi sebagai pertanyaan penutup ya Bu. Nah, mungkin acara kita sesi tanya jawab ini itu sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu Reviana yang telah menyempatkan untuk hadir jadi pemateri pada siang hari ini gitu. Terima kasih banyak Bu atas materinya yang sangat bermanfaat dan sangat luar biasa ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kepada Wahyuni Natalia yang telah menjadi pemandu untuk pemateri kita pada siang hari ini. Acara berikutnya adalah pemberian sertifikat kepada pemateri secara simbolis. Kepada tim PPT dipersilahkan. Baik, mohon maaf Ibu, karena Terima kasih acara banyak kita ini, ya, Masya Allah. mohon maaf Ibu, karena acara kita ini kita selenggarakan secara online, jadi izin untuk memberikan secara simbolis terlebih dahulu, Bu. Ya, nggak apa-apa, Baik, nggak ada mungkin masa untuk pikirin tim namanya. PT boleh kita lakukan dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan. Baik, saya akan memimpin sesi dokumentasi ini. Mulai dari hitungan 1, 2, 3. Oke, udah. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ya, sama-sama, mohon maaf ya jika ada yang tidak pada tempatnya, ada yang kurang pas ya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa diskusi dan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Sukses semuanya, jaga-jaga kesehatan Ya, Bu. juga. Sukses ya kuliahnya. Pamit, berarti udah selesai ya? Ya, Bu. Ya, Terima mohon kasih maaf banyak, ya. Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke MC. Baiklah, sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, tak afdal rasanya jika tidak ada dokumentasi. Baiklah, selanjutnya sesi dokumentasi atau foto bersama dengan para partisipan. Kepada tim dokumentasi, dipersilakan untuk memandu sesi foto bersama kita, dan jangan lupa di akhir acara ini akan ada link absen lagi, sehingga kepada peserta diharapkan untuk mengisi link tersebut. Baiklah, terima kasih pada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baiklah, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Untuk slide pertama, silakan bergaya terlebih dahulu. Yang belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Baiklah, untuk slide pertama, senyum. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Yang keempat. 1, 2, 3. Yang kelima. 1, 2, 3. Yang keenam. 1, 2, 3. Ketujuh. 1, 2, 3. Yang kedelapan. 1, 2, 3. Yang kesembilan. 1, 2, 3. Yang ke-10. 1, 2, 3. Yang ke-11. 1, 2, 3. Yang ke-12. 1, 2, 3. 13. 1, 2, 3. Yang ke-14. 1, 2, 3. Dan yang terakhir yang ke-15. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih kepada MC. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada tim dokumentasi. Baik, untuk sesi dokumentasi sudah dilakukan, bertanda bahwa acara Atrium Kristal di hari pertama ini telah selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh partisipan yang telah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Apabila terdapat kesalahan dan kata maupun perbuatan selama kegiatan ini berlangsung, kami selaku panitia mohon maaf. Saya selaku MC pamit undur diri, dan jangan lupa besok kita masih melanjutkan untuk acara Atrium ini di hari kedua. Dan jangan lupa pula kepada seluruh peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian acara ini, karena itu merupakan sebagai syarat teman-teman untuk mendapatkan sertifikat dari acara ini. Saya Bella Francisca selaku MC pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I've been through sunshine, made friends with the moonlight, traveled the ancient lands and sailed across the seas. I'm free when I think and fight for what's right. Ain't nobody gonna tread on me. A place I call mine and yours forever. This land was made for you and me. Yeah! Ain't no place like home, they say. Home is where the heart is, home is where your love is. Ain't no place like home where I'll be me, yeah. Ain't no place like home, they say. Home is where the heart is, home is where your love is. Ain't no place like home where I'll be free, yeah. Our lakes, they praise the great through the Mississippi Valley. Our smiles, they shine from sea to sea.